Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan hadis yang kedua, al-haditsus tsani. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akhadha as-sab'a, barang siapa yang mengambil 7 surat, fahuwa khairun, maka dia itu adalah kebaikan yang besar. Rawahul Hakim, diriwayatkan oleh Hakim. Wa quri'a, dan boleh juga dibaca fahuwa habrun, maka dia itu adalah seorang habr, maksudnya alimun, seorang alim. Wakilahuma, dan kedua-duanya, dua bacaan tadi, mumkinun, bisa ya, jadi bisa dibaca khairun, bisa dibaca habrun. Wallahu a'lam, dan Allah lah yang lebih mengetahui. Hadis ini menghasung kita untuk menghafal 7 surat. As-sab' itu maksudnya adalah 7 surat yang panjang, yang mulainya adalah Al-Baqarah dan akhirnya adalah Al-Anfal dan At-Taubah ya. Al-Anfal surat yang ke-8, At-Taubah surat yang ke-9, digabung seolah-olah jadi satu surat. Nah, maka totalnya ada 7 surat yang panjang itu. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, buku ini saya tampilkan di awal maksudnya adalah sebagai peringatan bahwa menghafalkan Al-Quran sedikit demi sedikit, menghafalkan juz 30 ya, Kimja Gerakan Indonesia menghafal juz 30, itu hanya sebagai batu loncatan. Bukan berarti target kita 30 titik selesai, habis itu sudah tidak mau menambah lagi, bukan ya. Tapi menghafal juz 30 ini adalah batu loncatan untuk menghafalkan yang lebih banyak lagi. Maka target kita bukan menghafal juz 30. Juz 30 hanya sebagai muqaddimah atau pendahuluan. Habis itu kalau sudah bisa menghafal juz 30, nah ternyata kita bisa membuktikan, wah ternyata saya orang Indonesia bisa hafal juz 30. Berarti menghafal juz yang lain pun saya bisa. Nah silahkan tambahkan 7 surat yang panjang dalam Al-Quran ini, Al-Baqarah sampai dengan At-Taubah. Baik, kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah. Aisyah ini adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling dicintai oleh beliau. Tetapi istri Nabi yang paling utama bukanlah Aisyah, dialah Khadijah radhiyallahu taala anha. Baru Aisyah adalah nomor 2 setelah Khadijah. Ini urut-urutan fadilah atau keutamaan para istri Nabi menurut Ahlus Sunnati wal Jamaah. Adapun orang-orang Syiah, maka sebagian mereka benci sekali terhadap Aisyah. Bahkan dianggap Aisyah itu adalah telah berzina. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Dan kalau ada orang yang mengatakan Aisyah berzina, maka sungguh dia telah kafir murtad. Sehingga Syiah itu dibagi 2 ya. Ada yang kafir murtad, ada yang tidak. Kalau dia mengatakan Quran sudah berubah, kafir murtad. Kalau dia mengatakan Aisyah berzina, kafir murtad. Kenapa? Karena mengatakan Quran berubah itu berarti menentang isi Quran yang Allah mengatakan wa inna lahu lahafidhun. Mengatakan Aisyah berzina itu berarti menentang isi Quran yang mengatakan bahwa Aisyah itu bebas dari zina. At-tayyibatu lit-tayyibin wa at-tayyibuna lit-tayyibat. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Faedah berikutnya, yang dimaksud akhadha sab'a, mengambil 7 surat. Nah, apa maksudnya mengambil itu ya? Al-Munawi menjelaskan bahwa yang dimaksud mengambil itu 2. Pertama, dia hafal, yang kedua, dia sering membacanya. Dan memang kalau orang sudah menghafal Al-Quran, maka pasti dia akan berusaha untuk selalu mengulanginya. Karena hafalan Quran itu seperti onta yang diikat ya. Tahu onta kan? Onta biasanya ditekuk itu lututnya, kemudian dimasukkan ekol padanya, diikat supaya nggak lari. Nah, ekol ini sifatnya tidak mengikat 100% ya. Dia kalau digerak-gerakkan kakinya lama-lama akan kendor. Nah, kalau sudah kendor dia bisa lari. Nah, Quran juga kayak begitu. Kalau tidak dijaga terus-menerus, Quran akan lari ya. Maka orang yang mengikat onta itu pasti seberapa menit lagi dia akan lihat lagi, kemudian kalau sudah kendor dipasangkan lagi atau ditarik lagi talinya. Nanti berapa menit lagi dilihat lagi, kalau sudah kendor diikat lagi. Nah, demikian juga Quran harus seperti itu. Kalau tidak diulang-ulang dia akan lenyap. Nah, itulah makna dari akhadha. Mengambil itu apa? Menghafal dan juga sering atau banyak-banyak mengulanginya. Kemudian fahuwa khairun.
maka itu adalah satu kebaikan yang besar. Kenapa saya artikan kebaikan yang besar? Karena di sini khairun ditutup dengan tanwin, sementara kaidahnya mengatakan at-tanwin at-tankiru lit-ta'zim, ya, penggunaan isim nakirah yaitu yang ditutup dengan tanwin ini untuk membesarkan. Maka fahuwa khairun itu adalah satu kebaikan yang besar. Nah, yang dimaksud kebaikan yang besar itu adalah pahalanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga termasuk kebaikan yang besar itu adalah fahuwa habrun. Dia adalah termasuk ulama, termasuk orang yang berilmu. Kenapa? Karena 7 surat ini banyak dibicarakan hukum-hukum di dalamnya. Sementara syarat menjadi ulama salah satunya apa? Dia harus paham ayat-ayat hukum. Jadi ayat-ayat Quran ada ayat-ayat hukum, ada ayat-ayat berita kan. Nah, yang paling penting bagi seorang alim itu adalah ayat-ayat hukumnya. Meskipun ayat-ayat berita juga penting, tetapi kalau dia tidak memahami ayat-ayat hukum, tidak akan disebut sebagai alim, ya. Maka siapa yang menghafal 7 surat ini, paham isinya, dia berarti sudah alim. Baik, kita lanjutkan hadis yang ketiga, al-haditsus tsalits. An Wasilah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "U'titu, aku diberi oleh Allah, makanat Taurati, sebagai ganti dari kitab Taurat, as-sab'at tiwal, 7 surat yang panjang-panjang. Wa u'titu, dan aku diberi oleh Allah, makanaz Zaburi, sebagai ganti dari kitab Zabur, al-Ma'ina, surah-surah al-Ma'in. Wa u'titu, dan aku diberi oleh Allah, makanal Injil, sebagai ganti dari kitab Injil, al-Mathani, surat-surat Mathani. Wa fuddiltu, dan aku diberi kelebihan atau diberi tambahan oleh Allah, bil mufassal, dengan surat-surat mufassal. Hadis diriwayatkan oleh At-Tabarani. Hadis ini menunjukkan fadilahnya kita menghafalkan mufassal, surat-surat pendek yang termasuk di dalamnya adalah juz 30, ya, karena surat-surat mufassal ini adalah satu kelebihan, satu tambahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab-kitab yang lain yang sudah diberikan oleh Allah kepada para nabi. Baik, kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, saya diberi oleh Allah sebagai ganti dari kitab Taurat 7 surat yang panjang. Artinya, isi Taurat itu sudah terwakili dengan 7 surat yang panjang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah syariat yang paling sempurna adalah syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya wajar kalau kemudian syariat-syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya dihapus. Taurat pernah diturunkan oleh Allah menjadi syariat untuk kaum muslimin di atas muka bumi. Tapi kemudian dia expired, ya. Jadi sudah habis masa berlakunya. Kemudian diganti kitab Injil. Kitab Injil pun juga ada masa berlakunya sampai dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah datang Nabi, kitab Injil sudah expired tadi, ya, sudah nggak berlaku lagi, sehingga kemudian yang berlaku hanyalah Al-Quran. Semua kitab itu harus ditinggalkan, artinya sudah tidak dijadikan sebagai syariat lagi, sudah dihapus, dimansuh oleh Al-Quran. Maka Al-Quran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini mengganti dari Taurat, itu kitabnya Nabi Musa, Zabur kitabnya Nabi Daud, dan juga Injil kitabnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Masih ada tambahan, yaitu surat-surat mufassal, surat-surat yang pendek yang merupakan tambahan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah berikutnya, yang dimaksud as-sab'ut tiwal, 7 surat yang panjang, sudah saya tafsirkan tadi, yaitu dimulai dari Al-Baqarah, kemudian ditutup dengan surat Al-Anfal dan At-Taubah, dianggap sebagai satu surat, sehingga 7 surat sampai situ. Yang dimaksud al-ma'in dari kata-kata mi'ah, sehingga ada juga yang membaca al-mi'in, ya, tapi saya mengikuti bacaan Imam Munawi, al-ma'in, memnya di fathah, yaitu surat-surat yang ayatnya adalah 100 ayat atau lebih. Dari kata-kata mi'ah artinya 100. Maka al-ma'in adalah surat-surat yang isinya 100 ayat atau lebih. Kemudian yang dimaksud mathani adalah surat-surat yang isinya kurang dari 100 ayat. Adapun al-mufassal itu adalah surat-surat pendek, disebut mufassal karena dia itu dipisah-pisah, yaitu dengan bismillah.
Satu surat sebentar lagi selesai dipisah dengan bismillah. Nah, maka mufassal artinya apa? Terpisah-pisah, yaitu terpisah dengan bismillah. Nah, surat mufassal ini diperselisihkan oleh para ulama mulainya dari surat apa ya. Ada 7 pendapat. Tapi tidak usah dihafalkan 7 pendapat ini, tambah bingung kita. Kita ambil aja pendapat mayoritas para ulama. Bahwasanya surat mufassal itu dimulai dari Al-Hujurat. Adapun akhirnya surat apa? Nah, itu sudah disepakati ulama, yaitu sampai dengan surah An-Nas. Dan surat-surat mufassal ini dibagi 3 bagian. Ada yang disebut Tiwalul Mufassal, surat-surat panjang dari Al-Mufassal. Ada yang disebut Ausatul Mufassal, surat-surat yang tengah-tengah dari Al-Mufassal. Ada yang disebut Qisarul Mufassal, surat-surat yang pendek dari Al-Mufassal. Nah, ringkasnya saja, meskipun di sini ada perselisihan pendapat juga ya, yang panjang itu dari surat Al-Hujurat sampai dengan surat Al-Mursalat. Yang sedang-sedang itu adalah dari surat An-Naba sampai dengan surat Al-Lail. Yang pendek-pendek itu adalah dari surat Ad-Duha sampai dengan surat An-Nas. Nah, maka cara menghafalkan surat mufassal dibagi 3 begitu saja lebih bagus. Jadi mungkin kelas pertama itu menghafalkan Qisarul Mufassal sampai Ad-Duha. Kelas berikutnya menghafalkan Ausatul Mufassal sampai dengan An-Naba. Nah, kemudian tingkatan berikutnya lagi menghafal sampai dengan surah Al-Hujurat. Kemudian faedah yang terakhir ya, nama-nama kitab ini At-Taurah, Az-Zabur, Al-Injil, ini semuanya ada artinya ya. At-Taurah diambil dari kata-kata tauriyah yang artinya menutupi. Disebut Taurat karena dia itu menutupi kegelapan kesesatan dengan sinar yang dibawa olehnya. Jadi kitab Taurat membawa petunjuk. Nah, petunjuk ini bersifat bersinar sehingga dia menutupi kesesatan yang ada sebelum munculnya kitab Taurat ini. Adapun Zabur dari kata-kata Zabara artinya menulis ya. Maka Zabur itu adalah kitab yang ditulis. Maka Zabur sama dengan kitab ya, karena kitab itu sesuatu yang ditulis. Adapun Injil diambil dari kata-kata najl. Najl itu artinya khulasah atau saripati atau kesimpulan. Nah, maka kitab Injil itu disebut kitab Injil karena dia merupakan saripati dari kitab sebelumnya, yaitu kitab At-Taurah. Jadi isinya sedikit berbeda ya antara Taurat dengan Injil. Ada perbedaan-perbedaan sedikit, tetapi banyak yang sama di antaranya. Nah, maka disebut Injil itu saripati dari kitab Taurat. Adapun Al-Quran, namanya Al-Quran artinya adalah bacaan. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.